Selamat malam. Eh, dengan Ah, kaitan dengan dana desa juga itu diperuntukkan untuk eh, rumah adat. Ada beberapa rumah adat yang mendapat bantuan dari dana desa. Sementara bantuan dari pemerintah sudah ada 30, 4, 30, 10, 15, jadi 47. Kalau sekarang ini berarti sudah 50-an seperti itu. Nah, gue mau gambarkan sedikit itu bahwa warga desa yang belum punya rumah lalu mendapat bantuan itu, ini kita kira yang baik-baik. hmm. Warga desa Lewat Tanah Oleh yang belum punya rumah lalu mendapat bantuan, dusun Lewomaku, yaitu Gusti Kebuan, Yosef Gavitena, Franz Lucy Kebuan. Ya ini yang aparat tadi itu. Nah,
Frans Lucy Keuan ini yang ada sekarang itu adalah dapurnya sebenarnya, bukan rumah. Walaupun karena itu dari dinding keneka dan lantai tanah segala macam itu Frans Lucy Keuan dari aparat tadi itu. Lalu dusun Lama Ole itu Petronella Prasa Keuan, Lazarus Lucy Keraf itu. Yang ketiga Tino Moton, 4 Kaleng Keraf, 5 Ben Sagapun, 6 Eri Keuan. Nah ini yang mereka ini yang belum punya rumah, mereka ini masih nebeng di orang tuanya. Ini mereka ini. Lalu kemudian warga desa Lewotana Ole yang rumah tidak layak huni, yang belum pernah mendapat bantuan perumahan baik dari DAK maupun dana desa, itu yang pertama itu bahwa dusun Lewomaku itu Ola Keban, Thomas Gemung, Safer Keuan, Peniama Harin, lalu kemudian dusun Lama Ole itu Liu Seda dan Korni Niron. Nah ini yang dari 15 orang ini yang mereka dapat bantuan di tahun 2022 ini. Nah, jadi bahwa warga desa Lewotana Ore yang rumah yang tidak layak huni yang belum pernah mendapat bantuan, yang syaratnya itu bahwa kalau sudah mendapat bantuan itu di atas 10 tahun itu bisa diakomodir lagi. Sementara dari bawah 10 tahun itu tidak diakomodir. Nah kita rata-rata ini baru tahun 2017 kalau tidak salah itu sudah mendapat bantuan, dan hampir semua rumah sana di Lama Ole itu sudah punya rumah semua, kalau walaupun sederhana itu sudah punya rumah. Nah, tetapi bahwa yang tidak punya rumah itu adalah mereka yang tinggal bersama orang tua atau kakak adik mereka. Ya itu yang kau sudah baca tadi. Nah, lalu gue mau sampaikan lagi juga bahwa dari 15 rumah ini gue alokasikan itu bahwa untuk dusun Lewomaku itu dapat 7, lalu kemudian dusun Lama Ole itu mendapat 8. Nah, dari Lewomaku tadi dapat 7 tadi setelah kita lakukan sosialisasi yang dilakukan oleh yang diberikan oleh kepala dinas perumahan itu, lalu kemudian ada RW di Lewomaku menginformasikan jalan dari rumah ke rumah, menanyakan kepada masyarakatnya bahwa apakah setelah kita mendengar sosialisasi tadi, lalu kemudian kita mau terima atau tidak rumah tadi, bantuan perumahan tadi itu. Lalu mereka menjawab bahwa karena waktunya, skedulnya sangat tipis, kurang, karena 6 bulan saja, lalu kemudian swadaya, sehingga mereka menolak itu. Lalu kemudian untuk di Lama Ole itu pada saat dilakukan verifikasi itu ada 2 orang yang tolak waktu itu, yaitu Abang Darius Barangkera dengan alasan bahwa anaknya juga masih sekolah segala macam. Lalu kemudian dengan IP Keuan, Filipus Keuan. Nah Filipus Keuan ini juga tolak karena dengan alasan bahwa waktunya terlalu pendek karena 6 bulan saja, lalu sementara sekarang ini kan juga sementara panen padi jagung mereka, sehingga ada beberapa masyarakat yang tolak seperti itu. Dan mereka ini yang sebenarnya bahwa sudah diakomodir di dalam penerima tadi, karena mereka ini selama ini tidak pernah mendapat bantuan perumahan, tidak pernah itu. Lalu yang ada itu juga yang Bro Neko sudah sampaikan itu bahwa ada 47 bantuan rumah tadi itu sudah mendapat bantuan itu ada 2 terakhir itu kalau tidak salah itu Mendorus Laba punya dengan siapa nih, Pak Herman punya istri ini itu juga gagal bangun Antonia Prada Keuan. Prada Keuan. Nah, itu juga gagal bangun karena mungkin juga ada masalah sedikit, masalah dalam kaitan dengan tanah segala macam, dan kemudian juga mungkin
dengan anggaran swadaya tadi itu. Nah, sehingga mungkin ini saja yang gue sampaikan, lalu kemudian bisa berkembang lagi sebentar dalam diskusi kita. Mungkin itu saja yang gue sampaikan secara garis besar. Nah, baik, terima kasih Bapak Kepala Desa yang sudah. Oh, mungkin gue tambahkan sedikit lagi. Ya, Om. Ada keresahan. Halo? Ya, halo. Halo? Ya. Ada keresahan. Gue tambah sedikit lagi ya. Ya. Ada keresahan daripada aparat desa saya itu dalam kaitan dengan informasi-informasi yang disampaikan melalui grup tadi siang itu dalam kaitan dengan penggunaan dana desa, ya toh? Penggunaan dana desa itu. Bahwa gue mau sampaikan bahwa untuk tahun 2021 ke bawah itu memang gue tidak terlalu ikuti benar. Tetapi bahwa untuk di tahun 2022 ini itu adalah bahwa di dalam APBDes itu kita sudah tetapkan berbagai jenis kegiatan. Lalu kemudian akan perubahan lagi. Data lagi dengan aturan baru itu dengan COVID. Maka dari semua dana tadi itu kita bagikan untuk COVID itu 40% itu BLT, 20% itu untuk itu kegiatan-kegiatan yang mendukung program COVID seperti pembangunan jalan, ya toh, dengan sistem padat karya segala macam. Lalu kemudian 8%-nya itu pengadaan untuk obat-obatan dan lain-lain seperti itu. Nah, khusus untuk BLT, BLT ini karena syaratnya 40% dari dana desa yang dikucurkan. Nah, kita punya ini kan dapatnya 300 dari 40% itu dapatnya 300 juta lebih. Nah, 300 juta lebih ini kan secara fisik kita sudah tidak bisa dapat lagi. Sebenarnya kita bisa alokasikan itu. Waktu itu kita kurangi lagi itu di PAUD, gedung PAUD itu. Karena gedung PAUD itu kan 200 juta lebih. Nah, terpaksa kita kurangi di PAUD itu, lalu kemudian juga dengan beberapa kegiatan fisik yang lain. Nah, lalu dari dana BLT tadi 40% tadi itu dialokasikan atau kuotanya yang mau menerima itu sebenarnya harus 98 KK, 98 orang sasaran itu. 98 sasaran. Dan ternyata dalam verifikasi segala macam itu lalu kemudian kita hanya dapat 58 sasaran. Nah, syaratnya itu dari Menteri Keuangan itu kalau memang tidak memenuhi kuota maka uang itu akan dikembalikan ke pusat. Nah, ini kita rugi. Secara fisik kita tidak dapat, kebutuhan masyarakat juga tidak terpenuhi. Sementara masyarakat membutuhkan uang. Lalu uang sekian besar itu kita kembalikan ke negara, kan kita rugi. Maka bangunlah komunikasi kami pemerintah desa bersama dengan PLD, pendamping lokal desa. Ya kayak
Hmm. Hmm. Wah. Ah. Langkah apa yang sudah ditempuh untuk koordinasi dengan bahwa nama oleh ini kalau tidak berubah, bahwa kita menutup pintu untuk bantuan ini adalah kunci sebenarnya. Oke, no. Ah, Om, apa tuh, Pater Hendrik, Pater Hendrik, selamat bergabung, Pater Hendrik. Itu sudah jelas persyaratannya di dalam. Jadi memang tidak ada sama berita yang masuk ke paham desa hanya yang diprioritaskan untuk masyarakat untuk kebahasan dulu. Ya. Terkait pemberitaan dan hiruk pikuk yang ada di grup WhatsApp. Hmm. 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 Bahwa dari 8 orang tadi itu kita alokasikan untuk para mahasiswa asal Lama Oleh yang sedang kuliah. Nah, yang sedang kuliah itu. Nah, lalu gue sampaikan kepada teman-teman itu bahwa coba didaftar. Ada berapa mahasiswa yang ada di Desa Lewutan, ada yang berada di Desa Lewutan untuk kuliah di luar. Lalu mereka daftar itu ada dapat 14 mahasiswa. Lalu gomanya semua orang tua dari mahasiswa tadi untuk kami pertemuan bersama-sama. Karena ini cuma yang dibutuhkan cuma 8. Lalu sekarang ini 14 orang. Bagaimana caranya kita bagikan? Om, malam baik. Terima kasih banyak Bapak Desa. Semua warga Mako Oleh yang Pelawo juga
yang ia Atalewotana. Terima kasih untuk Bapak Desa yang sudah menyampaikan informasi-informasi terkait pemberitaan yang tite boy ini ku pagi. Tite semua sudah kuenge, sudah boy. Jadi kesempatan berikut PE mungkin ada usul saran dari Opupoin Kakak Ari semua, baik yang Pelewo maupun yang tite yang ada di Atalewotana, Toboya Atalewotana. Mari tite dengan hati berbicara dari hati untuk memberikan masukan, usul saran terkait informasi dan pemberitaan yang beredar dan informasi yang sudah diklarifikasi oleh Bapak Kepala Desa tentang data-data real yang ada, yang sedikit sedikit keluar dari pemberitaan tadi itu. Bapak Kepala Desa sudah menyampaikan yang sebenarnya, sehingga mungkin tite semua yang neku sudah kewenge sudah boleh. Mari tite berdiskusi, berdialog. Saya buka kesempatan yang mau koda tinggal hidupkan mic lalu langsung koda, lalu bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Desa. Saya beri kesempatan untuk tite semua. Hidupkan mic, lapor nara supaya tahu ake semua satu kali. Oke, Pak Moderator. Oke, WIC. Saya. Ya, WIC silakan. Baik, Bapak Desa yang saya hormati, Opumpai Kakak Adi semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang boleh kita berkumpul, karena memang sekarang ini tidak ada pemisah lagi komunikasi, apalagi Kupang dengan Solor itu kan dekat. Nah, saya pribadi memang saya minta maaf karena begitu Ade Pelipus ini kasih posting di grup, saya kemarin tadi malam itu mau ke ibadat, makanya saya baca sepintas saja judulnya, bahwa Kepala Desa Lewotana Ole lebih mengutamakan aparat desa dalam pembangunan. Setelah itu diskusi hari ini berkembang dan saya minta bahwa tadi saya minta bahwa kalau bisa buatkan Zoom meeting supaya kita jangan salah persepsi, karena kita sama-sama punya kemauan dan punya niat baik untuk membangun Lewotana dengan hati, dengan hati, ketulusan hati. Nah, di sini saya melihat tadi ada beberapa penerima dana stimulus ini, perumahan ini, swadaya, perumahan swadaya ini, BSPS ya. Di Lemaku ini saya lihat ada Om Ola Keban, ada Om Thomas Gamo. Ada Laki Penny Amaharin, ada saya punya Ade Safer Kebuan. Menurut pandangan saya, ini mereka punya kemampuan finansial ya lumayan baik lah, kalau dari kacamata saya. Tapi tadi saya juga mencatat beberapa nama di sini yang menurut saya, jangan marah, saya hanya lihat yang di pinggir-pinggir jalan yang saya bisa lewat. Itu saya tadi bertanya, apakah Opudora ini dia punya rumah sudah ada kah? Opudora Berang ini, apa dia pernah mendapat dana? Laki saya Doro Manuk itu, apakah dia juga sudah pernah mendapat dana? Kemudian adik saya Peter Harin, Fani punya suami itu, apakah dia sudah punya rumah dan apa dia sudah pernah dapat dana? Kemudian ini kakak saya Lena Pah itu,
apa dia sudah punya rumah atau memang dia bukan lagi domisili di Lewotana Ole. Nah, di sini saya melihat nama yang tadi saya sebut itu, saya sempat tulis di sini ini, menurut kacamata saya pribadi, minta maaf Opupain Kakak Ari semua, Pak Bapak Desa, mungkin mereka agak lebih sulit dari nama-nama yang 4 ini, tetapi ya sudah, karena seperti yang sudah disampaikan Bapak Desa tadi bahwa ada juga menjadi berat dan ini apakah sudah ada sosialisasi dengan memberikan pendidikan dan pemahaman kepada mereka, kemudian bagaimana kita punya upaya untuk lebih gotong royong. Kita sudah dengan berita acara dan segala macam. Jadi berita ini bisa dimuat